Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundi? Laisal birru fi husnil libas. Laisa ora ono apa al birru kebagusan. Iku fi husnil libasi ing dalem baguse pakaian. Kebaikan itu tidak bisa diukur dengan penampilan. Wa zayyilan tingkah. Jadi penampilan pakaian, penampilan tingkah itu tidak bisa jadi ukuran kebaikan. Karena semuanya ini bisa pura-pura. Orang bisa pura-pura. Orang pura-pura jadi kiai bisa. Orang mau action sebagai ngustad bisa. Coba kamu lihat kemarin itu yang menggemparkan itu pemain film Sang Pencerah. Sang Pencerah itu kan film sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu lo murtad, bayangkan. Habis memerankan tokoh film Kiai pendiri Muhammadiyah. Ternyata dia itu murtad, masuk Kristen. Coba penampilan kan sudah menghayati itu bagaimana dia menjadi ulama, tapi murtad, menyedihkan. Jadi penampilan sama sekali bukan ukuran. Walakinnal birra, tetapi ini kebagusan iku as-sakinatu anteng wal waqaru lan tenang. Jadi akhlak yang baik itu hendaknya selalu tenang ya. Kamu harus berusaha tetap tenang. Ojo gupuan. Apa gupuan nih bahasa Indonesia apa? Jangan panik, jangan mudah ya coba bingung loh, sing tenang. Jadi orang itu yang tenang, kalem ya, sabar, ikhlas ya. Hidup ini semua masalah pasti ada solusi. Semua gembok pasti diciptakan dengan kuncinya. Nggak ono gembok kalau kunci ini kan. Sebesar apapun gembok pasti ada kuncinya. Sebesar apapun masalah pasti ada solusinya. Makanya jangan menjadi kecil hati ya. Berusahalah tetap tenang. Walaupun hidup susah, walaupun hidup dalam tekanan, tapi berusaha tetap tenang. Wakor. Jangan gupuh, jangan panik ya. Banyak orang itu menjadi ribet, menjadi celaka itu karena ketakutan. Jadi konon dulu ada wabah seperti pandemi ini. Taun itu kan ya makhluknya Gusti Allah. Covid juga makhluknya Gusti Allah. Ada wabah taun mau masuk sebuah kota. Ditanya oleh seorang ulama, ini taun mau masuk kota sana, iya. Berapa jumlah kurbannya? Ya 5.000. Wah. Ternyata taun terjadi kurbannya 50.000. Ditegur oleh kiai ini. Katanya kamu mau ngambil korban 5.000. Ini kok 50.000 yang mati ini? Kata dia yang mati karena taun 5.000. Yang 45.000 itu mati karena ketakutan. Ya ketakutan yang bikin mati gitu ya. Makanya takut itu membunuhmu. Jadi jangan takutan, tenang. Situasi seperti ini wabah ya. Berusaha tenang ya. Waspada ya. Hati-hati, jaga protokol kesehatan, tapi jangan panik ya. Jangan panik. Berusahalah tetap tenang. Kita mempunyai kekuatan yaitu Gusti Allah. Jangan panik. Kayak gak duwe pangeran nih.
Memang ini penyakit ini, wabah ini ya menakutkan lah bagi sebagian orang. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya semua apapun yang terjadi ini kehendaknya Gusti Allah. Yang bisa menghentikan ya Allah. Makanya ikhtiar-ikhtiar itu ya hanya sebatas usaha. Saya ada teman di Surabaya ini yang selalu pakai masker dan selalu jaga protokol kesehatan standar orang kaya. Ia kena COVID mati. Kemarin saya ke Surabaya ketemu teman-teman, saya pakai masker. Dia bilang, Gus, apa hilang itu? Si Anu siapa? Iya, meninggal Gus loh. Iya. Padahal dia sudah pakai masker, sudah hati-hati. Ya wis takdiri Gusti Allah. Jangan takut ya. Hati-hati ya. Berusaha ya. Tapi yakinkan semua itu terjadi karena Gusti Allah. Supaya iman kita ini jangan goyang ya. Semua ini Allah solusinya ya. Bundiwau rawahu ad-Dailami. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal bayanu kasratul kalam. Laisa ora ono opal bayanu penjelasan iku kasratul kalami akai omong. Sesuatu yang jelas itu tidak perlu banyak ya. Orang itu jangan bulat ngomong alor ngidul. Singkat kan ya. Orang itu semakin banyak omong tambah gak jelas. Ki ngomong apa tuh? Alor ngidul bulat. Memang biasanya begitu. Kalau istilahnya Pak Hasim dulu, orang pinter yang itu sebetulnya harusnya membuat sesuatu yang sulit jadi mudah gitu. Jangan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Ngomong nerangno minyak kayu putih ini jelas ini minyak kayu putih caplang. Gak usah sesuatu yang dibuat dengan jenis ekstraksi wan kesuwen minyak kayu putih ngene lho. Cok repot teman. Jadi penjelasan itu kalau terlalu panjang malah nggak jelas. Contoh hari ini orang ini ada bahaya COVID. Salah satu yang direkomendasikan memakai minyak kayu putih. Jadi kalau kamu terasa tidak enak, masker kasih minyak kayu putih dihirup. Ya ini, gini. Contoh, gak usah kamu terus memberi penjelasan bahwa di dalam zat eukaliptus itu terdapat sesuatu yang mereka semua lah. Ngomong lagi nggak gitu selesai. Jangan terlalu panjang, wong malah belenger. Nerang asal usulnya, sifat-sifatnya, kandungan kimianya, kohesi, aduh apa. Nih ngomong wae minyak kayu putih baik, pakai selesai. Jadi penjelasan itu tidak perlu panjang lebar, tetapi cukup walakin faslun, tetapi cukup kalam fasol. Kalam fasol itu ucapan yang ringkas, tegas. Ini halal, haram, baik, buruk, yang tegas. Ojo murid yaitu seandainya jikalau kesuwen. Ngomong yang tegas saya, ini halal, ini haram, ini baik ya. Tetapi penjelasan itu harus fasol, tegas ya. Fima in dalam perkara yuhibbu kang demen sinten Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan rasuli Gusti Allah. Walisalan ora ono opal ayyu sifat apes al azzu al ayyu iku ayyul lisani apes lisan. Walakin qillatul ma'rifati tetapi kidike pengetahuan bil haqqi kelawan kebenaran. Jadi Nabi mengatakan orang itu tidak perlu harus pintar ngomong, tetapi dia harus tahu mana yang benar, itu aja. Banyak omong tapi keliru, ya malah ruwet ya, ngerepoti. Sekarang ini banyak orang yang bukan ahlinya ngomong, akhirnya tambah ruwet.
Saya kemarin ketemu, nah waktu saya ketemu Prof. Sukarti itu, dia itu hanya ngasih gambaran COVID itu seperti ini, mudah difaham. Oh Gus, COVID itu ada 3. Ini COVID yang pertama ini gejalanya sesek, batuk, demam. Wah, COVID yang kedua ini jenisnya ini mual, apa itu namanya, sedih, susah. Wah, ada lagi yang aneh. Jadi dia beri definisi itu gampang. Makanya kita menjadi gampang memahami. Oh saya kok jadi mual, mules, diare, hati-hati. Karena sekarang COVID itu ada yang dalam bentuk diare. Tapi nggak usah panik, ya cukup ya itu minum probiotik. Saya alhamdulillah setiap hari saya minum probiotik itu. Dan enak, murah kan, mau 1 botol 10.000. Tapi itu bagus sekali. Saya setiap hari minum. Ringkas daripada saya ke dokter, waduh penjelasan ruwet. Oh ini A, I, U, suruh ini, suruh rongsen, suruh ini, waduh tambah repot. Obatnya wake, utangku tambah loro. Tapi saya lihat orang yang pinter ya cuma begitu, oh ini kasih ini, selesai. Jadi orang pinter itu menyederhanakan masalah sehingga tidak ruwet. Penjelasannya gampang. Jadi ketika saya sakit, ya dia sakit apa? Kenapa? Begini. Enteng. Oh ya, begini enggak, beres. Orang terus diiro-iro dewe. Waduh ini jangan. Waduh tambah ruwet, tambah wedi aku. Jadi yang simpel aja. Penjelasannya yang simpel. Seperti hari ini ada COVID, ya semua orang tahu COVID, ya semua orang tahu. Tapi jangan terus dibikin ruwet, orang malah nggak paham. Ya bikin aja bagaimana mencegahnya. Oh kamu harus pakai masker, cuci tangan. Ya kalau ada gejala apa yang harus dilakukan. Jika ada anak yang sakit di pondok ini segera karantina, itu penting. Terus minum vitamin C. Terus minum probiotik. Nah, probiotik itu yang kita bawa dari Pasuruan itu. Bagus sekali itu. Ya kalau demam minum obat demam, paracetamol, batuk obat batuk dan seterusnya. Jadi gak usah di penjelasan yang ngangel malah wedi wong iku. Akhirnya mati ini orang karena Covid, mati karena koden. Banyak pasien di rumah sakit itu matinya karena stres. Karena dia dianggap COVID, masuk rumah sakit, karantina, tidak boleh ketemu orang, tidak ada yang layani, bingung, sedih, stres, tambah mati. Ya. Jadi orang ini harus bahagia. Makanya kita ini harus pagi keluar, jalan-jalan, berhirup tenaga, ya melaku-melaku, jemur. Kita ini harus berusaha untuk bergerak, jaring, hangat, senang. Nah, itu imun sehat. Tapi kalau orang itu ditakut-takuti, wah ini bahaya, ini imun, ini harus terus di karantina, malah stres, mati ini karena stres semua. Makanya kita ini harus bahagia. Setiap hari bangun pagi sehat, ojo turu. Mari subuh dilarang tidur, mari subuh olahraga, bal-balan, lapo kuno, adus, sarapan, sekolah ya. Insya Allah sehat. Buktinya alhamdulillah sehat ya. Kita semua muka-muka sehat. Rawahu Dailami. Laisa ora ono opal jihad jihad. Iku ayat riba yen to mukul sapa ar-rajul wong lanang bisayfihi kelawan pedangi rajul fi sabilillahi ing dalem ngluhuraken agamane Allah. Coba ini Kanjeng Nabi sendiri ya yang menyatakan ini Nabi ya. Hadis riwayat Ibnu Azakir. Nabi mengatakan jihad itu tidak harus perang. Ini loh orang ini salah paham. Jihad perang. Jihad itu tidak harus perang. Ngaji ya tadul. Orang ini menjadi galak. Kok pengen ngebom. Kok
kepingin apa lagi itu. Jihad itu tidak harus kekerasan ya. Lihat keadaannya. Jihad bagi kita hari ini, jihad bagaimana hidup yang baik. Innamal jihadu angin mesti utai jihad ikuman awan wong ala kang ngingoni sopeman walidayhi ing wong tua lorone man. Nah ini loh, jihad itu ngingoni wong tua, berbakti pada orang tua itu jihad. Betul, rumah betul. Jihad itu bukan hanya perang, itu bodoh sekali orang memaknai jihad itu mesti perang. Terus kita ini mesti galak. Tidak begitu. Dengar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi menyatakan jihad itu tidak harus perang. Dengar, jihad tidak harus perang. Jihad tidak selalu angkat senjata. Tidak, ini buktinya. Nabi mengatakan jihad man ala walidayhi. Siapa orang bekerja untuk mencukupi orang tuanya, ya. Ngopeni wong tua, ngeramut wong tua, itu juga bagian dari jihad. Jadi jihad itu tidak harus perang ya. Orang ini selalu menyempitkan makna jihad sebagai perang. Kemudian mati di jalan Allah. Ya dengar, mati di jalan Allah itu penting, ya betul. Tetapi hidup di jalan Allah juga tidak kalah penting. Hidup di jalan Allah ini penting. Kamu hidup yang baik, tertib, ibadah, matinya api, penting. Cuma mikir mati di jalan Allah penting. Tetapi hidup di jalan Allah juga tidak kalah penting. Bagaimana kamu mati itu penting, tetapi bagaimana kamu hidup itu juga penting. Ojo mikir mati tok kon niku. Urip iki ya penting tuh ya. Sapa sing ngurusi dunia ini. Jadi jangan hanya mikir mati di jalan Allah, itu penting. Tetapi hidup di jalan Allah juga lebih penting. Hidup yang baik, hidup yang terhormat, hidup yang memenuhi perintah syariat. Ini penting, bukan hanya mati. Hidup baik ini penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jihad itu tidak harus perang. Ya, itu pemikiran yang sempit. Ngopeni wong tua, ngopeni bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Merawat orang tua itu jihad fisabilillah. Jadi kamu harus punya keinginan hidup yang baik, mencukupi orang tua, merawat orang tua, itu jihad fisabilillah. Wa ala lan ngingoni sapa wong waladahu ing anake wong. Ngingoni anak, merawat anak itu juga jihad ya. Jihad itu tidak harus perang. Ini orang mabuk jihad. Kemudian anaknya ditinggal, istrinya diterlantarkan. Itu jihad kemana itu? Jihad yang benar kamu hari ini bekerja yang baik, bekerja yang halal, jangan mencuri, jangan mengemis. Itu jihad. Mencukupi kebutuhanmu supaya kamu hidup terhormat, tidak minta-minta, tidak mencuri. Itu jihad. Kamu mengopeni orang tuamu, merawat orang tuamu, merawat anak keluargamu, itu jihad. Jadi kamu kerja nyupir untuk nyukupi anak istri, jihad. Jihad di pasar, jihad di sawah sambil macul, mikul pacul. Jihad, jihad dalam ekonomi, jihad dalam pendidikan, semua ini jihad ya. Tidak harus dengan pedang. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi. Fahuwa mengkotai wong iku fi jihadin ing dalam jihad. Ini Nabi menjelaskan begini. Orang bekerja nyukupi orang tua,
bekerja untuk menyukupi keluarga itu jihad, fahuwa fi jihad. Waman utai sapane wong iku alangi ngoni sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong, fakafa nuli nyegah sapa wong ha ing nafsu aninasi saking menungso. Maksudnya siapa bekerja mencukupi kebutuhannya supaya tidak minta-minta, fahuwa mongko teman iku fi jihadin ing dalam jihad. Jadi kamu bekerja supaya enggak minta, supaya enggak nyolong, supaya enggak ngemis, itu juga jihad. Jadi jihad jangan disempitkan harus perang ya. Hari ini kita berjihad keilmuan, ngaji sing sergap, jihad supaya agama ini tetap berkembang. Ini jihad. Ngajar di pesantren, jihad supaya mereka anak-anak ini bisa ngaji. Kita ini berjihad ya. Berperang melawan kebodohan. Nah, jihad memajukan masyarakat. Kita sedang berjihad. Semua hal-hal yang baik itu jihad fi sabilillah. Usah ngantuk iku cer. Isu ngantuk iku sapa iku? Hadis rawahu Ibnu Asakir. Selanjutnya laisal mu'min billadzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambaihi. Laisa ora ono sapa al mu'minu wong mukmin iku billadzi wong yashba'u kang warek sapa alladzi wajaruhu hali utawi tonggone alladzi iku jaiun wong kang luweh kelaparan ila jambahi maring lambung lurune alladzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang wajib kita peduli pada orang lain. Peduli pada orang lain ini adalah ibadah ya. Bahkan Nabi mengaitkannya dengan iman. Siapa orang tidak peduli tetangga, itu bukan orang mukmin. Dalam redaksi yang lain, wallahi la yu'min man bata sab'anan wajaruhu ja'iun ala jambih. Demi Allah bukan orang mukmin, tidak sempurna iman apabila orang itu kenyang tetapi tetangganya kelaparan dan dia tahu ya, kalau nggak tahu lain. Kalau kamu tahu tetanggamu itu lapar, kamu mangan foya-foya, nggak ngirim, nggak peduli, berarti kamu bukan orang mukmin. Jadi mukmin itu juga diukur dengan kepedulian. Mukmin tidak hanya diukur dengan sholat ya. Tetapi orang rajin sholat sekalipun, kalau dia tidak peduli pada tetangga, itu berarti belum mukmin yang sempurna. Jadi peduli pada tetangga ini penting, peduli pada sekitar. Kalau di pondok ya peduli sama temen. Jangan kamu mangan enak kriuk, konjone ngiler. Ya pantes-pantes tawanan moga moga ngono cocok ojo kon mangan dhewe ndok asin disingit ndok lemari. Cokot tikus. Jangan pelit ya. Berbagilah dengan temanmu. Kalau kamu di rumah, berbagilah dengan tetanggamu. Jadi kalau kamu masak, tetanggamu antari. Kalau kamu dikirim di pondok ya, dijenguk, ya gowo lah oleh-oleh apa mbuh tilo apa rek janggai marning. Walaupun itu remeh tapi berusahalah kamu berbagi. Ojo lek dikirim terus didekemi dhewe. Karene ku mulai maneh medhit itu jenenge. Jadi kamu itu harus mau berbagi. Kalau dikirim ngomong nang bapakmu, Pak, betaken mbuh telo-telo godhog, mbuh gedang goreng, kasih temanmu.
Kalau kamu saling memberi, maka kamu akan saling mencintai. Dulu saya di pondok ya, kamar saya dulu, kita ini bikin aturan tidak tertulis, urunan gula, teh, kopi. Jadi kalau pulang selalu semua bawa gula, bawa teh. Dan setiap hari di kamar itu ada minum. Gantian yang bikin itu. Jadi gak usah iren-iren. Jadi di kamar saya itu dulu setiap hari selalu minumnya teh. Ya kadang minum keran biasa di pondok ya. Itu Pepsi namanya. Pepsi ya. Tapi ya kalau kita itu dulu kamar saya itu kalau pagi ya teh ya kopi. Karena kita semua kalau pulang itu bawa. Kalau pulang bawa gula kopi. Sehingga di kamar itu gula kopi teh lengkap. Terus setiap hari gantian beli air panas. Kalau di Lirboyo namanya jarang. Mbok jenenge kok jarang, beli air panas. Belinya pakai apa? Pakai cibuk. Nanti cibuk mari goreng jeding gitu ku wedang biasa. Udah karena ya sikat. Zaman biyen tuh pondok rukun. Ngombe mbek cibuk. Udah sikat. Terus biasa ngombe bareng-bareng. Di pondok itu rukun saya dulu. Jadi enggak hitung-hitungan, gula teh itu milik bersama. Dan diminum bersama. Jadi kalau bikin itu setiap hari sak cibuk atau sak rantang itu pagi. Gantian saya beli, besok siapa. Itu sehingga suasana di kamar itu akrab. Dan tidak pernah ada kehilangan. Kamar saya dulu selama saya mondok 8 tahun tidak pernah kehilangan. Walaupun tidak ada loker, tidak ada dikunci. Karena kita ini menjaga ya. Sak kamar ini menjaga kekompakan. Jadi tidak ada kemalingan. Saya selama mondok tidak pernah kehilangan. Duit tidak pernah kehilangan. Tapi memang kita jaga sak kamar ini kompak. Jangan ada kehilangan gitu. Sehingga ya kamar juga tertib. Anak luar jangan boleh masuk. Tertib dijaga, saling menjaga. Jadi situasi, lokasi apa yang namanya ini, lingkungan ini bisa kita bentuk. Saya dulu di kamar, teman saya di pondok ini saling memberi. Kalau dikirim ya dibagi. Pertama saya tidak ngerti. Saya pertama mondok itu bawa nasi cuma sak keropak, tahu keropak? Ya wadah kecil itu loh, wadah berkat itu. Tak kira dimakan sendiri. Ternyata setelah di pondok teman saya bawa sak kerenjang, bawa sak ember. Waduh malu saya. Saya pulang bilang ibu saya, Bu, kalau balik ke pondok bawa ember. Lu buat apa? Teman-teman bawa nasi segitu. Oh iya. Jadi saya kalau bawa nasi yang banyak supaya kita berbagi. Sak kamar kantek berikan kamar sebelah. Saya kamar saya itu apa baik sama tetangga. Karena tetangga-tetangga ini kalau kita dikirim banyak, kamar sebelah diberi, kamar sebelah diberi. Jadi ciptakan lingkungan yang menyenangkan ya. Ojo sak kamar perengut-perengutan. Tidak bagus ya. Jadi orang itu yang ringan, yang enteng, yang menyenangkan. Contoh ya dalam kamar itu. Kamar jangan ada yang kotor. Kalau ada kelimburuan tuh yang lain marah. Woi, iki sopo iki ndek klambi woi rame. Jadi kamar bersih. Delok kamarmu klambi diuntal-untal. Dua ada sarung, digawe bantal. Iku klambi dul. Biasakan ya, saling ingetin. Ada pakaian jatuh, naikkan. Saling mengingatkan, saling menolong ya. Ini supaya kamu itu hidup senang. Karena kalau kamu ini temannya baik, hidup jadi baik. Makanya ada istilah aljar qobladar. Pilih tetangga sebelum pilih rumah. Jadi teman ini faktor penting, tetangga. Makanya usahakan kamar itu sing rukun. Harus bersih, harus disiplin. Jadi harus saling mengingatkan. Di kamar saya dulu jam sekian lampu dimatikan. Ya sudah, dimatikan. Saya sendiri kalau mau belajar malam hari, ya pergi ke tempat lain. Karena kamar saya jam segini lampu dimatikan. Ya saya tidak berani hidupkan. Ya saya pergi ke aula kemana sinau sendiri. Ini harus dijaga kekompakan gitu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kewajiban kita pada tetangga. Kita harus mau berbagi.
Bahkan Al-Quran juga mengecam keras itu, mengatakan araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amin miskin. Tidak peduli, wala yahuddu itu tidak peduli, tidak menggerakkan memberi makan orang miskin. Itu dikecam oleh Al-Quran. Bukan hanya yang tidak memberi, tidak peduli itu sudah dikecam oleh Al-Quran. Makanya kita di pondok di An-Nur ini kita bikin lazis. Kita selalu ingin peduli. Siapapun mondok di sini kita bantu. Yang tidak mampu kita bantu. Tapi harus saling membantu. Saya itu kepingin anak-anak yang tidak mampu silakan datang ke sini. Mondok kita bantu, biaya makan apa kita bantu. Tapi ya harus saling membantu. Jangan kon meringono mondok gratis mulai nyengkre kayak kiri minggat. Jangan begitulah. Kita ini harus saling membantu. Banyak anak ini kadang nipu. Di pondok minta gratis, di pondok minta beasiswa. Mari ngono mulai kuliah. Lu kok penak menek mondok jaluk gratis, kuliah gelem bayar. Ini kan penipuan nih. Kemarin itu Bapak anak datang, itu kan ada anak lazis. Saya kan bilang mondok kita, oke, kita bantu lazis. Tapi setelah itu 1 tahun tinggallah di sini, bantu pondok, apakah bantu kebersihan atau bantu mengajar, sehingga kita ini saling memberi. Enggak boleh. Baru ini kata jaluk opo, keterangan lulus, ketika di kuliah. Aku nyimut, kon mondok jaluk gratis kuliah gelem bayar. Ini kan orang yang enggak normal. Dan ini banyak. Sejak dulu saya ditipu-tipu ini. Ya kok mentolong, mondok mesti jaluk gratis. Ya wis. Saya nggak pernah nolak santri, nggak pernah. Orang mau mondok, ya sudah monggo, gak bayar monggo. Saya nggak pernah nolak santri. Tapi mbok yo cok mentolong nemen, ono arek mondok gratis, gak bayar SPP, gak bayar makan sudah. Saya ini nggak nolak, silakan. Kita tidak pernah nolak santri yang tidak mampu. Itu sejak dulu. Tapi anehnya, itu loh, anehnya, nek mondok jari gak mampu, terus kuliah mampu. Ono arek mondok kini 6 tahun gratis, sak mangan-mangane gratis. Baru ini boyong mulai. Oleh setahun ini tak takoni, nanti kon kuliah kendi dan anu. Tinggal di mana? Kontrak. Berapa kontrak rumah? 6 juta setahun. Iya, batinku. Pondok biar jaluk gratis, saiki kuliah kontrak omah. Ini asem bareng. Oh begini. Jadi orang ini banyak yang medit. Iku jenenge wong medit, pelit, bakhil. Nang pondok jaluk gratis tapi kuliah gelem bayar. Ini sudah berkali-kali seperti ini. Kita ini ndak apa ya? Tidak berat, kita ini selalu membantu. Di pondok kita ini tidak pernah nolak orang, tidak pernah. Orang nggak mampu monggo, nggak kuat bayar monggo, gratis monggo. Yang penting jujur. Nah sedih ini banyak orang mondok gratis terus kuliah bayar. Kok nemen-nemen lek ngenyek namanya. Mondok mbok gratis, no kuliah mbok bayar. Ya mentoloi jadi. Makanya ya yang jujur lah kita ini. Ayo saling bantu ya. Moga-moga dibalas oleh Gusti Allah.